Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa bagi jemaat Tuhan sekalian dalam ibadah online Minggu 31 Mei 2020. Atas nama Majelis Jemaat Sesawapura, kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Mama, saudara-saudari semua yang hari ini berkenan menyediakan tempat, waktu, dan hati untuk bersama-sama kita beribadah dalam ibadat online hari ini. Ibadat hari ini akan menggunakan tata ibadah Pentakosta Gemit di rumah. Selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam hidup kita. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa Perjanjian Lama, umat Israel merayakan sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Pentakosta dirayakan dalam sukacita. Di masa Perjanjian Baru, gereja merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum menderita, mati, bangkit dan terangkat naik ke sorga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Marilah kita berdiri dengan hati bersyukur penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari sekalian Dan menyertai-Mu juga. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih,
Nats yang membimbing kita dalam kebaktian Pentakosta pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan mengaku akan setiap dosa dan salah kami, baik itu dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon, ampunilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah yang terambil di dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Beri
Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita akan membaca puji-pujian dari Mazmur 34 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23 secara berbalas-balasan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi tidak melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus firman yang hidup, saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan beri kami hikmat lewat kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan renungkan saat ini biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing
mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Salam. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan populer yang berbunyi, luasnya dunia kita ditentukan oleh bahasa yang kita kuasai. Luasnya dunia kita ditentukan oleh bahasa yang kita kuasai. Semakin banyak bahasa yang dapat kita kuasai, maka semakin luas juga dunia kita jalani. Mengapa demikian? Karena bahasa adalah alat komunikasi yang membuat orang mudah berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Kita bisa bayangkan betapa kacaunya kehidupan kita kalau orang tidak saling mengerti bahasa yang dipakai. Kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab, di mana kisah menara Babel. Tujuan manusia untuk mendirikan menara yang ujungnya sampai ke langit menjadi kacau balau tidak terwujud ketika Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Mengerti bahasa akan memudahkan orang menyampaikan atau menerima suatu pesan. Peristiwa Pentakosta selalu diidentikan dengan kemampuan berbahasa. Bapak, Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, salah satu keajaiban yang terjadi pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem adalah murid-murid dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Ayatnya yang ke-6. Roh Kuduslah yang memampukan para murid melakukan hal tersebut. Kehadiran Roh Kudus ditandai dengan beberapa kejadian. Seperti bunyi tiupan angin, kita bisa membacanya pada ayatnya yang kedua. Yang dalam bahasa Ibrani dan Yunani memiliki arti kekuatan yang menggerakkan dan menghidupkan. Sedangkan dalam ayat yang ketiga disebutkan
bahwa Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada para murid. Dalam kitab Perjanjian Lama, api adalah tanda kehadiran Allah. Fenomena lidah api ini adalah simbol bahwa Roh Kudus telah siap sebagai pendorong dan pemberi semangat yang sangat dahsyat agar para murid menjadi saksi yang berani di seluruh dunia. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, supaya para murid dapat menjadi saksi dan berita kebenaran sampai ke seluruh penjuru dunia, maka bahasa haruslah menjadi media yang tepat. Karena itulah Roh Kudus mengaruniakan kemampuan berbahasa lain kepada para murid. Karena dengan menguasai berbagai bahasa, mereka dapat berperan, dan menguasai bahasa mempunyai peran penting dalam menyaksikan perbuatan Allah melalui karya Yesus Kristus. Apa arti pekerjaan Roh Kudus tersebut? Pertama, Roh Kudus adalah Roh Allah yang berkarya dengan kuasa mutlak. Ia tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Sebaliknya, Roh Kuduslah yang mengendalikan manusia. Roh Kudus dapat berkarya dalam perwujudan yang beragam dengan cara yang dinamis sesuai dengan maksud dan pesan karyanya. Roh Kudus dapat berkarya secara alamiah sampai dengan cara yang melampaui akal manusia. Hal ini terlihat ketika para murid dapat berbicara dengan bahasa-bahasa orang yang hadir pada saat peristiwa pencurahan Roh Kudus. Mari kita ingat ungkapan populer yang tadi saya sebutkan di atas. Luasnya dunia kita ditentukan oleh bahasa yang kita kuasai. Roh Kudus membuat para murid mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Kemampuan itu diberikan hanya untuk membuat mereka bersaksi tentang karya besar Allah dalam diri Yesus Kristus. Dengan menguasai berbagai bahasa, maka para murid lebih luas dapat menyebarkan berita keselamatan kepada semua manusia di seluruh dunia. Berita itu disampaikan tanpa penghalang perbedaan bahasa. Roh Kudus telah menghancurkan hambatan komunikasi melalui bahasa. Ini berarti tidak ada yang dapat menghalangi karya Roh Kudus. Bapak, Mama, Saudara-saudari, coba bayangkan, apakah kita di Kupang, kita di Timor, kita di Sabu, di Rote, dan di mana saja bisa mengalami keselamatan kalau para pemberita Injil dulu memberitakan Injil menggunakan bahasa Aram atau bahasa Yunani, atau pemberita-pemberita Injil yang datang ke Timor memberitakan Injil menggunakan bahasa Belanda saja. Pasti kita yang dengar hanya mendengarkan suara atau bunyi tanpa arti. Jemaat Tuhan yang terkasih, sejak hari Pentakosta, Roh Kudus memberdayakan gereja untuk memberitakan Injil melalui bahasa dan budaya. Gereja Masehi Injili di Timor melalui bulan budaya dan bahasa mencoba menemukan nilai-nilai Injil dalam budaya dan bahasa yang ada di Gemit. Unit bahasa dan budaya Gemit berperan dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa yang ada di NTT, sehingga orang dapat mendengarkan Injil
dalam bahasa mereka sendiri. Dengan demikian, Injil semakin dipahami, Injil semakin terus tersebar, tertanam dan berakar kuat pada diri setiap orang percaya. Pentakosta membuat semua bangsa dapat mendengar kesaksian tentang Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Roh Kudus adalah roh pemersatu dikala ada perbedaan. Roh Kudus membawa pesan yang satu kepada aneka ragam bahasa. Pelajaran penting bagi kita adalah bahwa Tuhan hadir dalam setiap suku, budaya, dan bahasa. Pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, dapat saja dengan kekuasaannya, Allah membuat semua orang mengerti satu bahasa. Misalnya, pada saat itu orang hanya mengerti bahasa Galilea saja. Tetapi Tuhan tidak memilih cara yang demikian. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Sang Pencipta menciptakan adanya kepelbagaian, termasuk di dalamnya kepelbagaian suku, budaya, dan bahasa. Sebagai gereja, kita harus menghargai kepelbagaian tersebut dengan cara menjadi pelopor dalam menjaga dan melestarikan bahasa lokal sebagai salah satu kearifan lokal yang kita miliki. Kita sebagai pribadi ataupun juga sebagai lembaga, janganlah gereja menjadi asing di tengah-tengah budaya kita sendiri. Mari kita belajar untuk tidak melupakan bahasa-bahasa lokal kita. Sebagai atoin meto, jangan lupa uap meto. Sebagai orang rote, jangan lupa bahasa rote. Sebagai orang sabu, jangan lupa bahasa sabu. Demikian juga dengan orang Alor, jangan lupa bahasa Alor, dan lain sebagainya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan kita tetap bangga dan bertekad untuk menjaga kelestarian bahasa lokal yang kita miliki, maka sesungguhnya kita ikut memelihara media atau sarana komunikasi yang efektif dalam rangka pemberitaan firman Tuhan. Bahasa hendaknya dipakai untuk menghadirkan berita kedamaian dan kesejukan bagi orang yang mendengarkannya. Pesan yang kita sampaikan melalui bahasa adalah pesan yang positif, pesan yang membangun kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, selain bahasa verbal, melalui kata-kata kita, Roh Kudus juga mengaruniakan kepada kita kemampuan berbahasa lain, yakni bahasa perbuatan, bahasa cinta kasih. Kita dapat bersaksi melalui bahasa perbuatan dengan hidup jujur, adil, mengasihi, dan saling menolong satu dengan yang lain. Kita dapat membandingkannya di dalam 1 Korintus pasal 13. Marilah kita bersama-sama mengembangkan kemampuan berbahasa kita, baik melalui kata-kata dan perbuatan kita, sehingga kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan kepadamu. Berkatilah semua persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini, guna dipakai di dalam pengibaran firman-Mu di muka bumi ini, terutama di jemaat kami Sesawi Opur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita semua bersatu hati dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar yang kami alami di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini sebagai orang-orang percaya kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Kami boleh merayakan pencurahan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, kami mau menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami mau untuk menjaga, memelihara budaya bahasa lokal kami, supaya dengannya ya Tuhan, nama Tuhan dapat tersebar sampai ke seluruh bumi. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi hari ini ya Tuhan kami datang membawa seluruh pergumulan kehidupan kami sebagai jemaat Sesawi Oepura ya Tuhan, dari rayon 1 sampai dengan rayon 12. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa dan menyerahkan pergumulan-pergumulan kehidupan kami, baik pergumulan pribadi maupun pergumulan keluarga kami, pergumulan tentang kehidupan dan masa depan kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami semua. Kami bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan kami, terlebih ya Tuhan kami yang terdampak karena COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berkatilah semua usaha pekerjaan kami, supaya daripadanya kami dapat memperoleh berkat untuk menghidupi keluarga kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi hari ini Tuhan kami datang dan bersyukur bersama dengan semua jemaat Tuhan yang bersukacita karena berbagai berkat yang mereka terima, baik dari hasil usaha pekerjaan mereka ataupun juga hari bahagia mereka, baik itu pertambahan usia maupun hari ulang tahun pernikahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, tolonglah dan sempurnakanlah sukacita mereka. Biarlah ya Tuhan, di dalam Engkau sukacita mereka menjadi sempurna. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang mengalami penderitaan karena sakit. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berkatilah mereka masing-masing, baik yang sementara dirawat di rumah sakit, ataupun juga mereka yang terbaring lemah di rumah tangga mereka masing-masing. Di pagi hari ini ya Tuhan kami menatang 2 orang hamba-Mu. Kami berdoa bagi Mama Berta Ledekore dan Mama Elizabeth Botbesi ya Tuhan. Kedua hamba-Mu mengalami sakit di masa tua mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pulihkanlah kedua hamba-Mu seturut dengan cinta kasih-Mu. Engkau juga memberkati keluarga yang merawat mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh dipulihkan dari penderitaan mereka yang mereka alami di masa tua mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan lain yang dialami oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang terbeban, Tuhan Engkau beri kelegaan bagi mereka semua. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi janda, duda, yatim piatu, mereka yang miskin terlantar. Tuhan Engkau pelihara mereka, dan juga Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk kami mau menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi pergumulan pelayanan dalam gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Timor. Tuhan Engkau berkati pelayanan di lingkup sinode, lingkup klasis, secara khusus di klasis Kota Kupang, dan kami di Jemaat Sesawi Oepura. Engkau memberkati hamba-Mu bersama Mama Pendeta Ros dalam kami menggembalakan kawanan domba milik Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua presbiter yang menyerahkan diri mereka untuk melayani di dalam jemaat-Mu.
Kami berdoa untuk semua BPP, UPP, pengurus kategorial fungsional profesional. Tuhan menolong mereka semua. Biarlah ya Tuhan, dalam satu hati kami mau mengangkat tanggung jawab pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kebaktian online pada hari ini boleh terlaksana dalam tuntunan kasih-Mu. Para presbiter Rayon 3 yang bertugas pada saat ini, Engkau memberkati mereka masing-masing dalam kehidupan mereka, pemain organ, pemandu lagu, juga teman-teman pemuda yang memfasilitasi sehingga kebaktian online ini dapat berjalan dengan baik. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan dalam masa muda mereka, biarlah mereka terus berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya, dan juga ya Tuhan, kami yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur bersama jajarannya, semua pemimpin di kota dan kabupaten yang ada di provinsi ini. Tuhan, Engkau menolong mereka. Biarlah ya Tuhan mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang menjaga dan juga menolong seluruh masyarakat ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi para medis yang ada di garda terdepan. Tuhan, Engkau menolong mereka, karuniakan kepada mereka ketekunan. Engkau juga menjauhkan mereka dari segala hal yang dapat menghambat mereka dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Tuhan, Engkau menolong mereka, semua upaya yang dilakukan Tuhan berkati, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Keluarga mereka juga Engkau pelihara, Engkau jaga ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala stigma dan juga kekerasan yang mungkin dapat timbul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, seluruh kehidupan kami bawa, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2. Pimpin umat-Mu
Roh Kudus. Kami siap menjadi saksi di tengah dunia. Kami siap menjadi terang dalam kegelapan. Kami siap menjadi pembawa damai di tengah permusuhan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Cahaya kemuliaannya akan menyinari kita. Ia menjaga diri kita dari panasnya matahari. Ia menjaga kita dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Hari Pentakosta. Shalom.